Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi Desain Komunikasi Visual Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mengangkat sebuah fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu Ghazul Fikri, melalui standar kecantikan media sosial antara qanaah dan rasa insecure. Teman-teman, ada satu kalimat yang perlu kita renungkan di era digital ini. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu adalah kebenaran. Pernah nggak sih teman-teman ngaca terus merasa wajah kita kok kayaknya salah semua ya? Hidung kurang mancung, kulit bertekstur, padahal saat kita buka Instagram, orang-orang terlihat begitu sempurna. Inilah yang disebut realitas semu era digital. Konten visual yang kita konsumsi setiap hari seringkali sudah melalui manipulasi, mulai dari filter wajah, editing bentuk tubuh, hingga pencahayaan studio. Sayangnya, tanpa sadar, kita membandingkan realita diri kita yang apa adanya dengan ilusi digital orang lain yang tampak sempurna. Akibatnya, muncul rasa insecure dan kepercayaan diri kita pun mulai runtuh. Tapi hati-hati teman-teman, ini bukan sekedar masalah kurang pede. Pada titik ini, insecure tidak lagi netral. Perjalanan dari rasa insecure, krisis syukur, hingga haus validasi ini sebenarnya adalah pintu masuk dari Ghazul Fikri atau perang pemikiran. Apa itu Ghazul Fikri? Secara bahasa, artinya adalah perang pemikiran. Berbeda dengan perang fisik, ini adalah bentuk penjajahan modern tanpa senjata yang dilakukan secara halus atau soft powder. Media utamanya adalah budaya populer, gaya hidup, dan tren media sosial. Tujuannya satu, mengubah pola pikir kita agar perlahan menjauh dari nilai Islam. Hal ini sudah diperingatkan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Salah satu senjata Ghazul Fikri yang paling efektif hari ini adalah standar kecantikan. Lihatlah di sekeliling kita, media sosial membentuk standar yang seragam. Cantik itu harus putih, harus langsing, harus mancung, dan harus flawless. Standar ini berasal dari nilai barat sekuler, yang membuat kita menggeser nilai dari validasi Allah menjadi validasi visual semata. Padahal, Islam punya standar sendiri. Dalam Quran Surah At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, diri kita yang asli ini adalah desain terbaik dari Allah, bukan produk gagal. Ketika kita menolak desain Allah itu, dampaknya sangat serius, teman-teman. Secara psikologis, kita dihantui kecemasan dan rasa rendah diri. Namun, secara spiritual, ini lebih bahaya. Rasa insecure mengikis rasa syukur kita. Kita mulai mempertanyakan takdir Allah. Bahkan, tergiur melakukan takyil al-khalq atau mengubah ciptaan Allah, seperti operasi plastik yang dilarang hanya demi standar manusia. Padahal, Allah menjanjikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Lalu, bagaimana kita membentengi diri? Islam menawarkan solusi indah bernama qanaah. Qanaah adalah sikap hati yang merasa cukup dan ridho atas ketetapan Allah. Ingat ya, qanaah di sini bukan berarti pasrah. Kita wajib merawat diri sebagai amanah, tapi tidak mengubah diri karena obsesi. Dengan qanaah, mental kita pun jadi stabil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya qanaah. Hadis riwayat Muslim. Maka, izinkan saya bertanya, jika standar kecantikan terus kita ikuti, siapa sebenarnya yang sedang kita taati? Allah atau algoritma? Sebagai mahasiswa muslim, mari kita ambil sikap. Jadilah kritis, saring konten sebelum dikonsumsi, gunakan media sosial dengan bijak, dan jadikan iman standar nilai diri kita. Kesimpulannya, rasa insecure bukan sekedar masalah perasaan, tapi pintu masuk Ghazul Fikri yang bisa menggeser akidah kita. Lawanlah dengan qanaah agar kita tetap merdeka secara mental dan spiritual. Sebagai penutup, mari kita pegang teguh hadis ini. Sesungguhnya, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.